Kembali di channel saya di Creator. Jadi setelah kita kemarin memotong pola untuk kaos cewek dan cowok, kemudian di sini saya akan membagikan sedikit tips dari saya. Jadi saya di sini mempunyai mungkin 7 titik poin yang dasar untuk saya sendiri. Jadi sesuai pengalaman yang pernah saya lakukan. Jadi untuk pola kaos sendiri, pertama itu adalah pola tangan. Jadi pola tangan ini adalah pola tangan yang kemarin kita buat. Kemudian kalau kita pingin untuk membuat kaos polo, jadi kita nggak nambahinnya 2,5, tapi kita tambahin 1 cm aja. Yang ini untuk pola lengan pendek polo. Kemudian untuk lengan panjangnya, jadi pola kaos saya kemarin itu untuk 3 baju. Pola itu untuk 3 model. Jadi yang pertama itu t-shirt biasa, kemudian t-shirt panjang, dan polo. Nah, jadi pola yang saya buat itu kemarin, jadi satu pola itu untuk di 3 model baju. Ini yang biasa saya lakukan. Jadi yang saya siapkan untuk t-shirtnya mungkin udah ada di cara membuat polanya. Kemudian untuk yang bagian polo kita hanya menambahkan kurang lebih di angka setengah senti. Kemudian untuk lengan panjangnya itu saya biasa memakai ukuran di sini 59,5 karena kepotong bagian atas. Jadi tangan ini 59. Jadi t-shirt panjang ini saya buatnya 59. Kemudian ini kita tambah 0,5 dan kita tambah 2,5 cm. Jadi 59 kita tambah setengah cm, 59,5. Kemudian kita tambah 2,5. Jadi 59 tambah 3 cm kurang lebih di 62. Jadi ini adalah total keseluruhan dari bagian atas. Jadi ini 59 itu panjang tangan. Kemudian 0,5 itu adalah pur pada tangan, dan 2,5 ini pur pada lipetan pada lengan. Nah, untuk bagian ini teman-teman bisa tambahin 1 cm. Jadi untuk t-shirt panjangnya bagian sini ini kita tambahin 1 cm 1 cm. Jadi untuk lingkar lengan panjangnya itu kurang lebih di 36. Jadi lingkar tangannya 36 kita bagi 2, jadi lingkar tangannya itu 18. Kalau yang ini kan kemarin kita buatnya 16 tuh. Kemudian untuk bagian bawah tangan itu saya buatnya di angka 28, jadi 14 cm. Ini udah ketambahan pur, jadi nanti kita kurangin setengah-setengah aja. Jadi t-shirt panjang itu panjang tangan keseluruhan adalah 62, jadi panjang tangan normal 59, kita tambah pur, kemudian kita tambah kampuh yang bagian bawah.
lingkar tangan sendiri untuk bagian sikunya itu kita di 18 dan bawah lingkar tangan ini 14 cm. Jadi saya saranin teman-teman untuk membuat 3 bentuk pola tangan. Jadi dari satu baju, dari satu pola yang kemarin kita buat, kita sudah mempunyai 3 tangan. Jadi ini adalah sebagai contoh. Ini yang baju polo. Yang baju polo berbedanya hanya di kerah dan di tempat kancing. Kemudian bagian ini yang manset yang tadi kita kurangin. Kemudian ini adalah contoh yang lengan pendek. Ini riset yang kita buat. Jadi saya membuatnya ini untuk kerah, untuk kerahnya, untuk yang bagian kaosnya saya buatnya di 21,5. Jadi mungkin kalau teman-teman yang kepingin agak lebar bisa ditambahin setengah atau enggak 1 cm. Jadi kalau saya biasanya itu makainya di 21,5. Kenapa saya pakai di 21,5? Karena mungkin kaos ini ketika kita pakai mungkin 10 kali atau 20 kali, maka akan melar sendiri. Jadi saya saranin untuk kita buat tidak terlalu besar dulu. Nah, untuk lebar rib sendiri saya makainya di 1,5 cm. Ini yang lengan yang lengan pendek. Kemudian ini yang lengan panjang. Nah, kemudian di poin kedua, maaf. Kemarin saya membuatnya pola itu kan setengah karton. Jadi kemarin kan kita buatnya setengah karton. Kenapa saya buat setengah karton? Karena saya sudah punya karton utuhnya. Jadi kemarin itu saya hanya untuk membuat konten, jadi saya siapkan karton yang baru. Jadi kenapa saya buat karton utuh? Ini adalah pola saya. Jadi ini adalah bagian depan, kemudian ini bagian belakang. Nanti saya akan beritahu sedikit untuk cara memotongnya. Jadi kenapa saya saranin untuk utuh? Karena jikalau utuh pun, ketika kita membutuhkan setengah, kita masih bisa melipatnya. Nah, jadi pola ini adalah untuk 3 macam, saya ibaratkan untuk 3 macam kaos lah. Yang kaos polo, kemudian kita siapkan juga tangan pendek, kemudian tangan panjang, dan tangan untuk kaos polonya. Nah, kemudian di poin ketiga. Poin ketiga itu bagian rib leher mungkin sudah saya jelaskan. Jadi rib leher sendiri itu yang untuk kaos polonya itu mungkin satu lembar ini di kisaran harga antara 3.000 sampai 5.000 tergantung toko. Jadi mungkin kalau satu set tangan ini mungkin kita anggapkan 3.000, kemudian rib lehernya juga 3.000. Jadi satu untuk kaos ini kurang lebih kita membutuhkan leher di harga Rp6.000. Jadi untuk bagian leher dan di bagian tangannya ini. Lalu di poin keempat, ini juga sedikit tips dari saya. Jadi untuk bahan kaos sendiri itu saya sarankan untuk teman-teman beli di toko yang sekiranya di daerah teman-teman itu paling bagus. Jadi kita anggapkan di daerah kita itu toko itu adalah yang terbaik lah. Kenapa begitu? Karena terkadang di warna itu berbeda. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Ini toko yang saya anggap bagus di daerah saya. Kemudian ini adalah toko yang mungkin di nomor 4 atau nomor 3. Jadi di sini terlihat sekali perbedaannya. Sama-sama hitam, tapi toko yang lebih murah ini warna hitamnya lebih ke abu-abu. Jadi ketika kita melihat dengan penerangan yang bagus, maka akan terlihat yang ini lebih ke abu-abu dan yang ini lebih ke hitam.
Jadi mungkin selisih antara toko ini dan ini juga nggak terlalu mahal, mungkin di kisaran harga 15 sampai 20 ribu. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis clothingan atau yang ingin punya label sendiri, ini kebetulan adalah label saya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman mencari toko di daerah teman-teman yang tokonya itu paling bagus. Nah, kemudian di poin kelima, saya akan sedikit berbagi untuk keseluruhan badan kaos. Jadi saya biasanya itu, jadi kaos yang saya bilang bagus tadi itu, jadi 1 kilonya itu di harga 120.000. 120.000 itu untuk combat yang 20S. Jadi combat 20S kemarin itu kurang lebih kisaran saya jadi itu kurang lebih di antara 4 sampai 5 kaos. Jadi kita genepin dulu 4, jadi 4 kaos. 1 kilo itu jadi 4 kaos. Jadi teman-teman bisa nanti kalkulasiin sendiri, kemudian ditambah dengan harga jahit, ongkos jahit, dan untuk masalah kain ribnya. Jadi untuk kain polo tadi itu namanya lakos. Jadi lakos itu ada yang berserat kasar atau yang berserat kecil. Tapi di sini saya hanya punya 2 contoh. Jadi ini kebetulan adalah toko yang di daerah saya paling bagus. Ini adalah contoh warna. Yang ini combat di 20S dan ini adalah sampel untuk kain polonya sendiri. Jadi teman-teman, saya sarankan sekali lagi, ketika kita memilih toko, usahakan kita pilih yang paling baik, apalagi kalau ingin terjun ke dunia clothing. Jadi mungkin ini sudah. Jadi untuk mungkin standar itu kalau setahu saya, jadi 32S itu kebanyakan bule. Ini saya bicara untuk masalah combat. Jadi kalau 32S itu lokalan itu kurang senang karena terlalu tipis. Jadi untuk distro sendiri biasa dia make dia 30S, tapi kebanyakan rata-rata di 20 dan sebelumnya. Jadi mungkin di 10S. Tapi yang kebanyakan mereka make di 20S. Jadi mungkin di poin kelima bisa dipahami. Jadi untuk 1 kilo combat itu kurang lebih jadi 4,5 kaos sebenarnya. Jadi mungkin saya di sini saya ngitungnya hanya 4 kaos karena mungkin ketika kita dapat XL2 mungkin jadinya 4. Nah, kemudian untuk 1 kilo kain lakos, kalau harganya saya lupa, mungkin di kisaran 140-an teman-teman ya. Kalau di toko yang saya bilang ini. Jadi kain lakos sendiri yang serat halus itu jadinya kurang lebih di 3,5. Jadi 3,5 atau 3 baju lah. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa, kalau untuk masalah kalkulasi harga mungkin udah paham semua. Jadi 140 ini atau 120 ini kita bagi 4, kemudian kita tambah ongkos jahit dan ongkos stripnya. Nah, jadi untuk ini adalah hal terakhir. Jadi kemarin kan kita sudah buat pola size M. Jadi dari M ke L. Jadi dari size M ke L. Jadi dari size M ke L itu biasanya panjang saya tambahin 1 inci atau 2,5 cm. Kemudian lebar kita tambahin 1 cm. Jadi untuk satu bagian 1 cm. Jadi kalau total keseluruhan itu 4 cm. Jadi 2 badan depan, 2 cm badan depan dan 2 cm badan belakang. Nah, dan pundak
kita tambahin juga 1 cm. Jadi ini untuk M ke L, bahkan untuk L ke XL. Jadi panjang itu kita samakan, kita tambah 2,5 cm, lebar 1 cm, pundak 1 cm. Nah, untuk size XL nya, XL itu teman-teman tambahin untuk di bagian lehernya. Jadi ini mungkin untuk naiknya ke atas, jadi M, kita mungkin punya size L dan kita harus punya size XL. Jadi mungkin nanti yang kalau kurang jelas silahkan kalian tulis di kolom komentar. Nah, kemudian yang terakhir, yang tadi saya bilang kenapa harus kita buat karton yang utuh. Jadi kalau biasanya saya memotong kain itu kan di lantai. Jadi saya memotong kain itu di lantai. Kebetulan saya males menata di lantai. Jadi mungkin saya ibaratkan seperti ini. Ini kita sejajarkan kain. Jadi mungkin untuk teman-teman yang nggak punya mesin potong, saya sendiri pun nggak punya mesin potong. Jadi saya hampir kebanyakan motong kaos itu manual. Terkadang saya juga ngelemparnya di orang sekalian motong. Nah, di sini kenapa saya sarankan untuk membuat pola utuh. Jadi kaos itu, ini kebetulan yang tidak putus. Jadi ini adalah seperti bentuk sarung. Jadi tersambung dia. Nah, untuk bagian pertama, pasti kita memotong kaos itu seperti ini. Udah. Jadi mungkin ini kita gambar. Kita kira-kira aja. Nah, untuk bagian pertama, kita pasti menggambarnya seperti ini. Di sini kenapa saya sarankan untuk menggunakan karton yang utuh? Karena jika kita membuat setengah-setengah, maka kita kerjanya akan lama. Hanya itu saja. Jadi ini adalah badan yang setengah itu kan. Ketika kita menggambar seperti ini, apalagi untuk kita yang yang masih manual seperti saya. Jadi kita harus menggambar ini setengah, kemudian kita balik lagi setengah. Maka kita akan lebih lama. Tapi ketika kita membuat pola utuh, maka kita motongnya seperti ini. Nah, untuk yang bagian sini, ini adalah bagian yang setengah badan. Jadi sambungan pada ini kita hanya sejajarkan seperti ini. Kemudian kita langsung menggambar. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi pola utuh pun kan bisa jadi pola untuk setengahnya. Jadi yang ini setengah, yang ini satu. Begitupun seterusnya hingga kita memotong bagian tangan. Jadi tangan sendiri, kalau ini yang mungkin polo, mungkin yang seperti ini. Jadi kurang lebih kita memotong tangannya tuh seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami. Mungkin kalau penjelasan saya kurang lengkap, saya mohon maaf. Jadi itu adalah pengalaman saya pribadi. Jadi antara pola dan masalah di kain kaos, mungkin masih sedikit pemahaman saya. Jadi saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.